Riset 3 peneliti Badan Geologi ini memberi kabar lebih rinci kepada kita tentang bagaimana prosesnya gunung berapi purba di Kabupaten Agam ini meninggalkan jejak kaldera raksasa yang kita kenali sekarang sebagai Danau Maninjau. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menyimak seri pertama dan kedua video tentang Danau Kaldera Maninjau ini. Terima kasih bagi Anda juga yang baru pertama menyaksikan tayangan-tayangan fakta informasi kebumian dan sudah mensubscribe kanal ini. Kita sudah ceritakan di bagian pertama seri video sejarah kebumian kaldera Maninjau dan temuan dua satuan batuan besar, yaitu formasi Maninjau dan formasi Malalak. Dua satuan batuan yang memberi petunjuk kuat sekuen letusan katastrofik gunung api purba di Agam, Sumatera Barat ini. Di video kedua kita ceritakan kronologi detail bagaimana gunung purba Maninjau meletus memuntahkan setengah badannya hingga ke puncaknya. Erupsi yang disertai runtuhan tubuh gunung itulah yang meninggalkan kaldera maha luas sekira 50.000 sampai 70.000 tahun lalu. Kali ini di seri terakhir video tentang Maninjau, polemik apakah letusan katastrofiknya hanya 1 atau 2 kali, dan juga informasi tentang apa jejak fisik yang masih tertinggal dan bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Dua peneliti pusat survei geologi yaitu Santoso dan UM Lumban Batu pada 2005 menyatakan kaldera Maninjau tercipta akibat dua letusan katastrofik gunung berapi pada masa prasejarah. Letusan itu memuntahkan sekira 220 hingga 250 km kubik tuf seperti data hasil penelitian Purbo Hadiwijaya pada 1979. Volume ini artinya 2 kali lipat volume material yang dimuntahkan letusan Gunung Tambora pada 1815 sebesar 160 km kubik. Letusan Tambora dianggap mencapai Volcano Explosion Index atau VEI skala 7. Melihat perbandingan volumenya, maka letusan Maninjau jelas di atas dahsyatnya Tambora. Data pembanding lain adalah letusan akbar Gunung Krakatau di Selat Sunda pada 1883. Letusan ini memuntahkan 18 km kubik material, memicu tsunami besar dan dianggap masuk VEI 6. Apakah letusan Maninjau yang terkuat? Pemirsa, jawara di atas jawara sejagat, letusan gunung berapi saat ini masih dipegang oleh super vulkan Toba. Letusan gunung purba Toba memuntahkan 2.800 km kubik material, menciptakan kaldera super luas yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Erupsi super Toba ini melampaui angka tertinggi indeks letusan VEI yang maksimal 8. Jadi letusan Toba tidak lagi masuk kategori VEI karena semua aspek telah dia lewati. Jadi letusan paroksismal gunung api Maninjau mungkin masuk kategori VEI 8 dan ini adalah angka maksimal secara indeks letusan yang diakui para vulkanolog dan geolog sedunia. Beberapa ahli berpendapat letusan gunung purba Maninjau hanya terjadi 1 kali, diikuti runtuhnya dasar kepun dan dikontrol sesar barat laut ke tenggara dan sesar barat daya ke timur laut. Ini menyebabkan terjadinya struktur bukaan di barat dan timur gunung. Bukaan ke timur ini menjadi jalur luncuran awan panas ke arah plato bukit tinggi. Sedangkan bukaan ke barat menjadi jalur aliran lava yang kini menjadi outlet Danau Kaldera menuju Sungai Antokan atau Batang Antokan. Dinding kaldera di bagian barat mengalami rombakan dan longsoran yang membentuk dataran aluvium dan kini jadi lahan persawahan yang sangat subur di Maninjau. Sebaliknya, dinding kaldera di selatan dan timur tidak banyak berubah dan masih cukup ideal seperti saat awal terjadinya letusan super. Dari penghasilan foto udara dan pemeriksaan lapangan,
bisa dikenali adanya dua jejak bentuk kerucut gunung api. Kerucut pertama di bagian utara dan satunya lagi di selatan. Kerucut utara lebih tua dibanding yang selatan. Berdasarkan interpretasi ini, Santoso dan Lumban Batu berpendapat Danau Kaldera Maninjau terbentuk oleh dua letusan dari dua kerucut gunung api yang berbeda usianya tetapi di satu lokasi yang berdekatan. Kerucut utara disebut sebagai puncak gunung api Maninjau Tua, sedangkan kerucut selatan adalah puncak Maninjau Muda. Letusan gunung api muda yang terjadi belakangan ini karena letaknya berdekatan maka diperkirakan menghancurkan kebun kerucut gunung api tua di bagian utara. Bentuk tebing kaldera di selatan yang masih tegak dibanding dinding utara yang sudah relatif melandai menunjukkan proses letusan yang berbeda masa. Fakta lain dari peta batrimetri terdapat kedalaman yang berbeda antara wilayah utara dan selatan perairan Danau Maninjau. Titik terdalam di bagian utara danau adalah 168 meter, sedangkan di selatan yang dibatasi oleh sebuah tanjung kedalamannya 169 meter. Tanjung atau semenanjung atau bagian daratan yang menjorok ke tengah perairan bisa dilihat di wilayah Sungai Rengas. Semenanjung itu nyaris membelah perairan Danau Maninjau menjadi dua bagian. Semenanjung yang kini dikenal sebagai Tanjung Sani inilah batas kerucut dua gunung api yang dulu pernah ada sebelum Danau Kaldera itu tercipta. Tanjung Sani adalah sisa sadel atau pelana kawah yang merupakan sisa bagian kepundan gunung api yang terlontarkan atau runtuh saat terjadinya letusan. Belum banyak yang mengetahui fakta-fakta ini dan orang setempat hanya mengingat Tanjung Sani adalah area berhutan cukup lebat yang penuh dengan ular dan hewan melata lainnya. Tanjung Sani juga kerap dikaitkan dengan legenda turun-temurun masyarakat Maninjau tentang Bujang Sembilan yang si anak ke-9 atau si bungsunya ini bernama Siti Rasani atau Sani. Konon menurut mitos itu muncullah sumpah dari Giran putra Datuk Limbatang yang jatuh cinta pada Sani, tapi hubungan mereka tidak direstui. Giran pun akhirnya bersumpah akan menceburkan diri ke kawah panas. Jika mereka salah, hanya tubuh mereka yang hancur, tetapi jika tidak bersalah, maka gunung akan meletus dan Bujang 9 dikutuk menjadi ikan. Sumpah Giran jadi kenyataan karena gunung api itu meletus menghancurkan semua di sekelilingnya. Nama-nama Bujang 9 akhirnya turun-temurun dipakai untuk menamai tempat-tempat di sekeliling danau, termasuk Siti Rasani yang akhirnya jadi nama Tanjung Sani. Sekali lagi, secara fakta geologis kita masih bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri keberadaan Tanjung Sani. Bagian menjorok daratan ke danau sesungguhnya adalah sadel kawah purba yang tersisa dari erupsi katastrofik Gunung Maninjau. Ini pula yang memperkuat penafsiran Gunung Purba Maninjau meletus dua kali, meninggalkan jejak dan bentukan kaldera raksasa yang kini sepenuhnya menjadi danau. Letusan katastrofik Gunung Purba Maninjau berdasarkan fakta-fakta geologisnya kini kita ketahui melampaui erupsi dahsyat Gunung Tambora dan letusan fenomenal Gunung Krakatau. Namun kedahsyatannya masih kalah jauh dengan super vulkan Toba, sebuah fenomena geovulkanis superma dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kita akan mengulas letusan super vulkan Toba yang terjadi sekira 74.000 tahun yang lalu pada video yang akan datang. Jangan kemana-mana, terus simak informasi di kanal Kebumian ini. Salam sehat, salam tangguh.